di kawasan Baturaden, tepatnya di Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tempat budidaya ikan gurami yang mengelola proses pemeliharaannya itu mulai dari pemijahan, pembenihan, hingga pembesaran ikan. Gurami Tirtosari menjadi salah satu contoh penerapan manajemen perikanan yang menjaga kualitas dan keberhasilan budidaya ikan air tawar. Ya, terima kasih. Nama saya Imam Zainuddin, usia 47 tahun, alamat di Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Mulai usaha di gurame kita di tahun 2013 awal. Berarti nyampe sekarang udah terhitung mungkin udah 13 tahunan udah nyampe sekarang. Budidaya gurame kalau di Desa Kutasari itu sebelumnya memang sudah turun-temurun ya. Jadi dari kakek, dari lingkungan memang udah mendukung. Jadi kita cuma melanjutkan dan mengembangkan gitu kan. Seperti itu. Untuk saat ini kita cuma fokus di gurame dan mungkin sekali ke ikan lain itu pun nggak mesti. Tapi kita lebih fokus di ikan guramenya. Kalau sehari-hari kegiatan yang jelas kita ngurusi benih, ngasih makan ikan, gitu kan, terus ngitung ngambil telur, juga panen telur, gitu. Dan itu rutinitas kita sehari-hari seperti itu. Untuk jumlah pekerja sekarang nggak tentu sih ya, tapi ada yang freelance, ada yang tetap, gitu kan. Tapi kurang lebih kita di 8 orang yang membantu kita untuk ngurus ikan gurame dan untuk ngurus kiriman. Kalau pagi kita biasanya di antara jam 8 sampai jam 9 pagi, sore kurang lebih antara jam 4 sampai jam 5. Budidaya di sini ini kan kita bergerak dalam pembenihan dan pemijahan, gitu kan. Sistem pembudidayaannya. Kita di sini rata-rata itu untuk pembesaran itu untuk masyarakat di sini mengandalkan air dari aliran air kan, dari aliran air sungai gitu kan. Nah, kebanyakan di sawah-sawah kayak gitu, dan ada sebagian juga yang pakai air udah menggunakan air bersih, air sumur gitu untuk menghindari penyakit yang terbawa di sungai. Jadi ada sebagian petani yang udah menggunakan air bersih dari air sumur gitu. Dan itu untuk jenis kolam di sini ada yang kolam tanah, kolam terpal seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kolam terpal, kolam tanah sebenarnya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau kolam terpal itu dia cenderung ikan tuh terbebas dari penyakit, hama, penyakit kan. Karena dia pakai air sumur, rata-rata kalau pakai terpal dia pakai air sumur kayak gitu kan. Tapi kekurangannya memang gesitnya ikan dia kalah sama yang kolam tanah seperti itu. Tapi memang kekurangan kolam tanah dia terlalu banyak hama, jadi terlalu banyak hilang dari persentase penebaran sampai ke tahap panen gitu. Untuk hasil panen kita kan di sini kita dua segmen ya, ada segmen di larva telur, ada di segmen di pembesaran tapi nyampe usia sekitar 3-4 bulan gitu kan. Kalau untuk telur kita pemasarannya udah menjangkau bisa dikatakan seluruh Indonesia mana kita bisa kirim lah ya, tapi kita pengirimannya kan cuma nyampe di bandara kayak gitu kan. Nah itu kalau yang khusus untuk larva telur. Kemudian untuk yang pembesaran yang ukuran mungkin 2-3 jari, kita selama ini pemasarannya ke daerah Jawa Barat, ke daerah Bekasi, Cikampek, Purwakarta dan sekitarnya. Yang paling penting kalau untuk budidaya gurame yang jelas menjaga air ya, karena memang air sangat kondisi air itu sangat menentukan sekali keberhasilan
dalam budidaya. Kita harus menjaga pH, menjaga kestabilan suhu dan lain sebagainya. Jadi faktor utama menjaga bagusnya air. Kendala yang dihadapi selama ini para petani memang masalah penyakit ya, itu sesuatu yang pasti akan ketemu sama pembudidaya di sini. Jadi memang faktornya banyak, bisa dari cuaca, bisa dari air seperti itu, dan itu yang penting kita menjaga kualitas air dan pakan yang bagus dan meminimalisir penyakit-penyakit yang timbul yang nantinya bisa merugikan petani. Bagian tersulit kalau ikan sudah mulai kena penyakit, dan biasanya penyakit yang sering timbul di sini itu kayak apa ya, Aeromonas, sirip putih seperti itu yang selama ini belum bisa tertangani. Itu khusus untuk gurame yang besar lah ya, untuk indukan. Dan dari pihak dinas, dari pihak universitas mungkin sudah meneliti dan sampai sekarang belum ketemu solusinya seperti apa seperti itu. Seperti apa, Pak? Kalau untuk ukuran larva, biasanya ukuran larva sampai usia 1 bulan itu kita pakannya pakai cacing sutra ya di sini ya. Itu bifek. Ya, cacing sutra. Tapi selepas cacing sutra sebulan kemudian itu sudah bisa masuk ke pakan pabrikan seperti pelet, pur pabrikan itu sampai usia setengah tahun. Selepas itu bisa dicampur pakannya, diselang-seling sama daun. Tapi untuk pakan pabrikan kita tetap jalan seperti itu. Bukan ton ya, masalahnya kita belum bergerak dalam bidang konsumsi, kita hanya bergerak dalam pembesaran, tapi nyampe ukuran maksimal 3 jari. Jadi hitungannya kita per kuantiti ya, mungkin hitungan per ekor. Jadi sekali panen, untuk sekali kiriman kita, untuk 1 mobil rata-rata kita membawa ikan itu di angka antara 7.000, kurang lebih 7.000 ekor, ukuran 2-3 jari. Teknik cara khusus sebenarnya untuk budidaya gurame di semua tempat mungkin cenderung sama ya. Jadi ikan gurame kan tidak memerlukan aliran air yang terus menerus. Selama dia airnya masih stabil, dengan ketinggian stabil, dan airnya masih kualitasnya masih bagus ya, ke ikan juga bagus seperti itu. Pengalaman berkesan paling kita merasa senang, kita melibatkan banyak orang, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang terlibat dengan kita. Jadi sama-sama kita guyub rukun mencari nafkah yang kita senangi lah. Maksudnya selain kita budidaya, kita juga ada hobi juga untuk memelihara ikan. Harapan ke depan sebenarnya untuk budidaya gurame itu, untuk prospeknya sendiri itu masih terbuka lebar ya, sangat terbuka. Jadi untuk kaum muda itu nggak usah sungkan untuk terjun ke bidang ini, karena prospeknya memang masih sangat terbuka. Jadi yang penting kita untuk mengetahui sesuatu usaha kita, untuk menyenangi kita harus masuk dulu kan. Kita harus masuk dulu ke bidangnya, setelah masuk baru kita menyenangi. Setelah kita menyenangi, itu hasil akan datang dengan sendirinya.